Gimana caranya biar konten kita lebih sering tampil di tempat orang lain? Oke, itu terus yang selanjutnya mungkin kita bisa reprofiling juga sih. Kayak kalau di materi masjid kan ada reprofiling untuk bisnis kita ya, misal untuk nyari tahu siapa sih mayoritas pembeli kita atau produk apa sih yang paling banyak laku. Nah itu juga bisa kita lakuin buat konten sebenarnya. Jadi kan kalau kalimatnya Mas Salman, yang terbaik itu diuji. Oh gitu ya? Iya, jadi misalnya kita bikin banyak konten terus kita lihat gitu mana konten yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di podcast You Business dan ini ada opening songnya sekarang. Ta 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 ya. Tan ta 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 ta. Ayo. Yo. Oke, bersama saya Salman. saya Tia, Saya Noval. saya Liana. Balik lagi kita buat ngobrol-ngobrol di sini sama para juragan. Ngomong-ngomong soal sosial media nih. Hari ini cerah ya secara timelineku. Asik. Lagi ada lagi apa? Lagi rame apa di timeline, Li? Iya, kalau aku scrolling sih sekarang lagi banyak banget yang share at yours gitu ke Instastory. Mereka tuh ngapain sih? Menunjukkan siapa dirinya. Oke. Iya, kayak your November Dam gitu kan, kayak Maksudnya November hal yang keren dari aku apa aja ya, share gitu. Oh, Dam tuh maksudnya keren. Enggak sih. Dam tuh apa? Taruh. Iya. Maksudnya jadi apa yang dilakukan dengan yang kayak gitu? Aku kan nggak install TikTok ya. Terus Instagram juga buka buat ngecek analitiknya doang. Jadi mungkin nggak terlalu update apa yang viral. Cuman aku lebih lihat keseruan tuh kalau buka di Twitter justru dari TXT gak jelas, TXT pemerintah, TXT apa gitu. Coba deh main Twitter. Kalau main Twitter harus follow apa sih biar update? Itu aja. Tubir pes, terus apa lagi? TXT orang berseragam, HRD bacot dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. OTW. Oke. Kamu main Twitter juga? Udah lupa dulu main lupa. Jadi cukup apa yang lagi terjadi tuh. Tapi aku ngerti di Instagram tadi ya, salah satunya buat posting di Instastory kayak gitu ya. Iya. Tadi aku terlalu julid gak ya? Kenapa? Enggak sih. Enggak ya? Terus apa lagi yang ramai sekarang di Instagram? Tadi pagi tuh aku nge-share ini apa? Spotify. Oh, iya, Spotify. iya apa tuh ajang untuk memamerkan selera musiknya? Sama ya itu Bisa jadi, juga. bisa jadi. Iya. Oke. Intinya semuanya adalah tentang siapa diri aku yang ingin aku tunjukkan. Aku dan aku. Taunya habis ini Noval share Spotify-nya juga. Udah kan dari pagi. Udah dari pagi. Oke. Orang yang paling ngerti Yubi adalah Aku dan aku. siapa yang kalau ambil makanan lebih dari 2 di Yubi? Aku dan aku. Oke. 3 sih. Oh 3. Oh iya apa? Lele 4 aing mantan. Orang gede masuk Kang Rifki ke mana Kalimantan. Oh Sama gitu guru. sakit si Kevin ke Solo tuh nggak ada siapa. Oh, ambil Saya aja. ke Malang, Bandin ke Jakarta. Wah ya udah Lele 4. Oke, siapa yang ambil lele 4? Aku dan aku. Oke, sip. Oh, tadi apa lagi rame nge-share apa yang didengerin di Spotify ya? Ya. Dulu aku pernah lihat tuh ini yang ribut antara polisi sama tentara. Yang apa 2 polisi lawan 1 tentara tuh enggak? Nggak Tahu. Adu-adu gitu di pinggir jalan. Nggak tahu. Iya enggak? Yang menang siapa sih yang menang? Yang di atas Polisinya ya, yang menang tentaranya 1 Karena orang. polisi 2. Polisinya 2 kalah. Iya, tentara diajarin langsung. Nah, kurang lebih inilah videonya. Gitu. Nah, coba teman-teman pegang siapa? Oke, siap. Nanti ada tukang bakso depan kantor. Kijang 1 cina. Oke, teman-teman. Udah Innova namanya. Apa? Oh, bukan Kijang. Sorry, telat banget ya orang. Kira-kira si Instagram melakukan campaign-campaign tadi itu buat apa sih? Bisa ngejelasin nggak kayak November Dam, terus tadi nge-share apa lagi sih? Spotify, terus foto kamu pas kamu lagi di Jogja. Nah itu buat apa sih sebenarnya?
Pasti kan kalau tujuan sebuah platform apalagi Instagram mah tujuan utamanya pasti pengen orang main Instagram lama-lama kan. Dan mungkin dia Dan meninggalkan Al-Quran, betul kitab suci dan sebagainya. pekerjaan dinantikan gitu kan. Iya. Iya, jadi kayak dia pengen kalau teman-teman nonton Social Dilemma kan pasti dia pengen orang main di Instagram dan bisa disuguhin sama iklan-iklan gitu kan dari para pengiklan gitu. Nah, terus cara-caranya mungkin tadi ya kayak Instagram ngelihat sebenarnya manusia tuh sukanya apa sih gitu. Kebutuhan kalau di piramida Maslow yang ini mungkin mereka butuh pengakuan ya dari orang lain dan Instagram ngasih itu. Iya. Ketika misalnya GoFood, GrabFood ngasih kebutuhan hidup, nah Instagram ngasih kebutuhan pengakuan gitu. Iya. Itu bisa jadi juga kan November tuh misalkan jadi Instagram mempelajari November tuh manusia tuh ngapain aja sih, rame apa sih maksudnya? Biasanya November rame apa? Nggak tahu sih. Rame ninggalin kantor. Hah? Rame ninggalin kantor. Ya. Iya, kebetulan kemarin saya ninggalin kantor. Desember siap-siap. Kenapa? Enggak, udah kejadian. Desember kenapa? Enggak. Kan November nih kantor, Desember siap-siap. Ninggalin kantor ini kayak ke Solo, ke Semarang gitu. Oh. Ke Kalimantan gitu. Makanya porsi makan harusnya dikurangin, Feb. Iya. Ya udah. Nah, Instagram mempelajari November terjadi apa sehingga dia gimana tadi, sorry. Jadi mungkin dia mempelajari secara gambar gitu. Apa aktivitas orang-orang tuh ngapain aja November, bisa jadi itu jadi ajang promosi juga. Oh, ini data November tuh ternyata orang lebih senang liburan gitu karena foto-foto yang di November Dam tuh misalkan di pantai I see. atau ya gitu lah. Cukup Atau ini di ya. rumah sakit kan, wah ini bisnis medicine meningkat gitu kan, jadi beli botol nggak ada nggak. Botol 2 liter maksud dia. Inside joke sih. Kan kita nggak bisa kontrol campaign kita yang sedang ada di Instagram tuh seperti apa. Yang bisa kita kontrol kan bikin konten. Nah, gimana sih biar konten kita bisa dilihat lebih banyak orang? Mungkin ada yang bisa cerita. Mungkin kalau sekarang itu kan banyak banget ya semenjak ada Reels apalagi, jadi banyak konten-konten tuh sebenarnya yang serupa, jadi yang dia udah ngetren duluan. Aku nggak paham sih awalnya gimana, kayak misalnya satu sound itu tuh banyak versi Satu apa? sound. Oh, sound, Musik. Musik. Satu musik tuh kayak banyak itu yang pakainya. Nah, mungkin menurut aku sih salah satunya sekarang kalau mau ngikutin algoritma ya kita juga bisa pakai sound yang sama tapi versi kita gitu. Oh, jadi dia taggingnya by musik yang dipakai itu apa? Ya, dan mungkin ke orangnya juga jadi lebih familiar, kayak misalnya ada sound apa gitu, misalnya kayak yang what's your reading right now. Oh, terus yang itu ya Nah. yang apa gigi kuning tuh? Iya, nah orang kan jadi udah ini konten apa gitu. Jadi ketika ada konten itu juga dia penasaran karena udah tahu, cuman pengen tahu kalau versi dia gimana gitu. Terus lanjut gimana caranya biar konten kita lebih sering tampil di tempat orang lain? Oke, itu terus yang selanjutnya mungkin kita bisa reprofiling juga sih. Kayak kalau di materi masjid kan ada reprofiling untuk bisnis kita ya, misal untuk nyari tahu siapa sih mayoritas pembeli kita atau produk apa sih yang paling banyak laku. Nah, itu juga bisa kita lakuin buat konten sebenarnya. Jadi kan kalau kalimatnya Mas Salman, yang terbaik itu diuji. Oh gitu ya. Iya, jadi tadi pagi udah dengerin podcast yang reseller itu ada kalimat itu. Jadi misalnya kita bikin banyak konten, terus kita lihat gitu mana konten yang bagus gitu. Nah, mungkin kita bisa reproduce ulang gitu jenis-jenis konten yang serupa gitu. Oke, Novel ada tambahan nggak selama pengalaman bikin konten atau apa gitu? Ya, tapi ini mungkin nggak begitu relate di tahun sekarang gitu. Dulu pernah bikin IG lah, Instagram, akun tentang inspirasi interior gitu. Nah, dulu tuh aku tuh punya saudara, dia bikin inspirasi untuk arsitektur. Followersnya udah 30.000 lah. Aku mau mulai tuh. Aku nanya, ngapain nih caranya? Ya udah tiap hari konsisten aja. Akhirnya ya udah 1 hari itu aku ngepost aja terus. Dulu kan kayaknya belum ada limitasi untuk ngepost. Jadi kayak sehari itu 50. Akhirnya 50 gambar? 50 bisa. Dulu 2018 mungkin ya, 2018.
akhirnya banyak yang follow secara organik yang interest ke interior ke akunku gitu. Sehari aja nambah 100. Jadi hari pertama bikin IG langsung 100 followers organik. Repetisi terus hampir mau nyusul tuh akun yang saudaraku yang udah 30.000 hampir mau nyusul. Cuman karena berhenti akhirnya jadi apa namanya? Jadi turun lagi gitu si orang-orang yang lihat konten aku. Akhirnya mereka mungkin ini kayaknya akunnya mati apa kayak gimana gitu. Akhirnya nggak interest lagi. Kelihatan dari analitiknya. Terus yang kedua tuh aku pernah di awal pandemi itu aku bikin Instagram tentang quotes orang-orang terkenal lah gitu. Cuman aku modeling desainnya dari desain-desain yang udah mateng kayak Magna atau ya Magna. Magna Talks. Keren tuh kan, kayak legit ada copyrightnya, ada logo copyright yang R gitu kan. Nah aku mikir wah ini copy paste aja, aku kasih TM trademark terus gitu-gitu. Anehnya ini nggak tahu ajaib nggak tahu gimana, aku nge-share ke story, dilihat Forbes, bener dilihat gitu. Keren. Terus yang lihat tuh pakai hashtag? nggak pakai hashtag, nggak tahu aku juga. Aku nge-follow Forbes, pokoknya kan itu tentang inspirasi. Aku pikir wah aku harus follow Forbes terus kayak Bloomberg yang gitu-gitulah. Aku follow tuh. Pas aku coba post berkali-kali, pas post keberapa tuh nongol tuh nge-view Forbes. Enggak, itu apa? Kayaknya itu karena si karyawannya gak ada kerjaan, klik aja. Terus gara-gara mungkin kelihatan bukan legit ya, apa kayak bukan bercandaan lah, ini bener legit gitu. Yang ngeliat tuh verify account, hampir banyak tuh verify account, kayak ada 15 verify account tuh nge-view. Aku bingung kan, wah ini untuk satu konten yang sama. Jadi bener-bener copy paste yang legit bisa jadi dampak juga. Terus yang interior itu tuh aku nge-copy paste juga awalnya. Jadi ada akun gede namanya High Design, aku ganti High Interior, jadi seolah-olah part of gitu. Bener cepet tapi aku tag si orang ini aja, akhirnya ningkat kan. Dari situ baru aku aku shifting namanya jadi nama yang punya aku, hashtagku ya jadi gak usah naik tangga capek-capek dulu pakai nama kita gitu. Jadi kita ngisi konten dulu sampai interest orang tuh bener interior, baru pas aku punya coba bikin bisnis interior, baru dimasukin nama aku yang udah followersnya udah lumayan, jadi itu sih. Oke, tapi saat berubah identitas ada dampak gak ke audiensnya? Dampaknya karena targetingnya mungkin orang Indonesia, jadi ya kesulitan itu ngerubah konten berbahasa Inggris jadi ke Indonesia gitu. Yang tadinya kita inspirasi di luar, yang kalau di Indonesia tuh nggak mungkin diterapin kayak Treehouse, itu kan agak susah. Akhirnya kita harus coba cari konten-konten yang relate gitu, kayak kafe-kafe. Sekarang tuh coba-coba cari inspirasi dari kafe-kafe gitu. Oh makanya ganti handphone ke handphone yang lebih bagus buat foto kafe. Enggak sih. Enggak. Jadi iya aja biar unsur bisnisnya betul. Apa sih? Jadi kalau boleh di recap, apa tips dari Noval biar konten kita bisa dilihat orang? Dilihat orang ya. Kalau bisa sih ikutin aja dulu yang pionir yang di bidang itu gitu. Riding the wave, oke. Ya, riding the wave bisa lihat pionirnya siapa. Kemudian ada isu apa. Misalkan dulu tuh aku coba bikin tuh, saudaraku bikin juga kayak apa ya, dulu ada isu di Komodo tuh mau dijadiin national park yang ada konstruksinya. Padahal itu kan ditentang banget tuh. Akhirnya dibikinlah bentuk 3D dari kejadian itu. Bisa jadi cukup viral gitu. Karena tadi riding the wave tadi bisa. Terus juga dari format desain, tone, warna, ngikutin plek-plek lah gitu. Ini bukannya bukannya copy paste, tapi ya kalau kita belum cukup baik, apa salahnya kita coba dulu. Akhirnya kalau kita tahu preferensi mereka ke arah mana, baru kita rubah dikit-dikit dengan identitas yang pengen kita tonjolin sih. Tapi kalau dari awal kayaknya agak perlu effort lebih lah maksud kayaknya. Oke, Pia mungkin mau nanya lagi. Tadi ada poinnya konsisten. Satu dan Konsisten. konsisten. Kayaknya mana nih orang gitu kan gitu. Jadinya perlu juga nih bikin konten tuh konsisten.
konsisten dan gak mukul semua apa ya, bukan mukul ya, mukul semua objek gitu. Kayak misalkan aku interior, aku coba tuh interior arsitek, gak works itu karena interest orang beda walaupun dalam satu kata kunci desain ruang gitu. Itu aja udah ngerubah interest orang, gak mau karena gak terlalu spesifik. Mungkin kita harus lebih spesifik sih, jangan broad banget. Oke. Nah, di case-nya YouBusiness sendiri, kamu pernah menemukan kasus konten apa sih yang memang disukai gitu sama audiens kita? Mungkin kalau di YouBusiness misalnya tadi yang Noval bahas Riding the Wave tuh, kita pernah bikin beberapa kali juga Riding the Wave. Kayak misalnya pas lagi rame startup tuh, kita bikin konten pelajaran dari startup gitu. Web series startup ya, OTT. Drama startup. Terus itu juga ramai waktu itu. Terus Squid Game kemarin kita juga coba angkat Squid Game ya dari perspektif bisnis kita gitu, dan itu juga lumayan ramai. Mungkin itu juga bisa sih, cuman emang timingnya harus pas gitu. Jangan kita bahas Squid Game sebulan kemudian orang-orang juga udah apaan sih, dan udah keburu banyak yang bahas gitu. Ya karena kayak misalnya Squid Game ramai tuh hampir semua orang tuh bahas Squid Game jadinya gitu. Ini menurut Squid Game, ini ala Squid Game gitu. Jadi emang harus ada yang beneran apa ciri khasnya gitu, nggak yang ngikutin orang. Misalnya ngikutin orang tapi masukin ciri khasnya kita gitu, dan timingnya harus pas gitu mungkin. Oh iya, yang aku ingat tuh pas banyak Squid Game tuh kayak gini nih. Tips berbisnis ala Squid Games. Tips berjualan ala Squid Game. Tips memproduksi ala Squid Game, semuanya tinggal diganti tips bla 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 ala Squid Game. Oke. Aku gak pernah nonton. Belum mana? Belum. Aku juga nggak nonton review di YouTube. Cuman Memang ada ini kali ya YouTube. apa tinggal di mana apa? Sorry. Ujung di bro. Ini maaf Pak Pak Kominfo, ternyata kita belum pemerataan internet ya ke ujung berung. Netflix gak nyampe. Kan selain Gojek yang nggak boleh masuk ujung berung, Netflix pun nggak boleh, digeruduk sama ojek pangkalan. Namanya Salman Al-Farisi ini. Tapi ada tuh yang baru kan, Mr. Beast, tau nggak Mr. Beast? Dia bikin Squid Game in real life. Oh, aku sempet lihat skillnya. Dia tuh salah satu YouTuber yang kalau bikin konten jor-joran gitu, misalkan 1 miliar, beneran 1 miliar gitu. Menanam pohon 20 juta pohon beneran ditanam, terus dikubur hidup-hidup selama 3 hari, beneran 3 hari. Dia konsisten dengan apa namanya, ekstrimnya gitu. apa namanya, kalau di tagline itu apa sih namanya? Judul videonya kan kadang kita nonton apa gitu, pas diisi lah kok gini doang. Nah kalau bukan dia clickbaitnya tuh beneran kontennya gitu. Jadi berarti dia ngambil dulu baru di clickbait, baru diketikkan, dia lakuin dulu 3. Ya betul. Nah. Cuman bagusnya tuh dia sesuai sama clickbait yang dia bikin. Nah, yang ini tuh Squid Game dengan uang real, dengan jumlah peserta real. Coba lihat teman-teman, bisa tuh. Dia sampai sampai view-nya itu 100 juta apa ya? Mungkin 100 jutaan, bisa dicek sih di YouTube. Itu padahal tren Squid Game-nya kan udah mulai turun, tapi dia bisa nge-up lagi gitu. Oke. Berarti karena orang jenuh, jadi kalau aku baca sih barusan, misalnya semua orang sama, dia tampil berbeda gitu ya. Dia outstanding. Kalau kata Mas C sih cara murah untuk memperkenalkan diri atau marketingin satu produk adalah tampil berbeda dengan cara berbeda dibanding yang lain gitu. Purple Cow bukan? Apa? Purple Cow. Oh iya betul, Purple Cow. Boleh dilihat ini Purple Cow-nya. Dan ini teorinya. Silahkan. Siapa yang suka memerah Purple Cow? Aku dan aku. Oke. Jadi tadi Liana selain konten yang basisnya misalnya dari web series dan sebagainya, konten apa lagi sih yang disukai? Biasanya audiens bisnis juga suka sama cerita, dan kayaknya hampir semua orang juga suka diceritain kan. Jadi kayak instead of bilang kamu jadi manusia sabar ya, nah kita tuh lebih seneng kalau diceritain ini loh ada manusia yang sabar banget, yang dia berjuang. Nah itu tuh kita dapat pelajaran yang sama dibandingkan dinasehatin langsung gitu. Nah makanya kayak misalnya kemarin juga kita sempet angkat cerita-cerita orang yang emang menginspirasi gitu, kayak misalnya ini Pak William Suryajaya. Ya, Pak William Suryajaya. Om Bob. Di YouTube ya Om Bob. Terus Ricky Elson juga, udah Ricky Elson. Terus
apa yang ownernya Kopi Aroma, Pak. Apa? Lupa. Yang pernah didatengin apa? Pemilik Starbucks. Iya. Pernah didatengin pemilik Starbucks. Kamu suka ngopi di Kopi Aroma gak, tukang kopi? Emang Toko ada Jawa. tempat kopinya? Ada. Nggak, maksudnya ada Ada kafenya. Ada gak sih? Ada. Pernah tidak? Gak tahu sih. Ya tapi orang tuh suka datang ke tokonya karena kan udah Beli dari bahan baku. 1930 tuh ya, daripada beli di Borma, maupun ada juga sih di Borma. Ada di Iya. rumahnya. Iya gitu. Jadi itu ownernya Kopi Aroma, beliau-beliau yang emang keren gitu secara value-nya, perjuangannya gitu. Orang juga ternyata suka gitu. Oke. Pi, coba kamu rekap gimana cara bikin konten yang bagus menurut versi Noval sama versi Liana tadi. Oke, kalau dari Kaliana tadi kita pertama grading dulu ya. Lihat apa yang lagi tren, terus kita mungkin kita duplikasi tapi tetap ada ciri khas kita. Iya nggak? Betul nggak? Betul. Betul. Iya. Terus kalau dari Karnaval tadi kita juga sama mungkin lagi tren apa kita benchmarking terus kita Itu namanya riding the wave. grading dulu. Sama ya? Apa lagi tuh? Terus tadi relevansi sama teman-teman, misalnya kalau mereka pebisnis ya konten-kontennya pebisnis, kalau mereka suka interior kita bikinin konten-konten berupa konten-konten interior, kurang lebih kayak gitu. Terus yang barusan kata Liana juga orang suka delivery bentuknya cerita dibanding dinasehatin langsung, kurang lebih kayak gitu. Ada tambahan dari Liana sama Noval? Nanya satu ya. Jadi kan kalau teknik komunikasi ya, yang aku tahu tuh kan berarti proporsi terbesar itu gestur. Betul. Kemudian yang kedua kan intonasi ya. Ketiga itu kata-kata. Nah, apakah konten itu makin hari itu pasti makin lebih berat formatnya? Maksudnya foto kan nggak kelihatan gestur, nggak kelihatan intonasinya. Makanya kalau kita post video tuh makin banyak gitu yang lihat ya, secara yang lihat maksudnya. Itu benar nggak sih maksudnya? Arahnya sih ke sana, dan aku yakin sih si Instagram tuh pengen melakukan itu di hari pertamanya mereka bikin Instagram. Tapi sayang infrastrukturnya nggak sampai ke sana, internetnya belum cepat. Kita juga tahu bahwa tadi di ujung berung belum Netflix gitu ya. Maaf orang ujung berung. Terus sekarang baru nih kebangun internet yang cepat, biaya internetnya juga murah. Makanya video-video singkat bahkan video pun udah geser. Dulu si video di Instagram tuh maksimal 1 menit ya. Sampai ada IGTV. IGTV bisa panjang. Walaupun gak nyaman ya awal-awal ya. Ada aplikasi IGTV-nya kan dulu. Jadi pas kita mau upload IGTV itu harus download. Terpisah. Dan sekarang nggak perlu kan, Iya. cukup dan itu kita bisa lihat di perusahaan sebesar Instagram aja punya bugs gitu di levelnya mereka. Terus abis gitu ketika semua orang bikin, katakanlah dulu yang bikin video cuman aku doang di antara 5 orang ini. Ketika sekarang semua orang bikin video, ya waktunya lah dipersedikitkan jadi 15 detik masing-masing. Itu mungkin trennya ke arah sana. Dan kita tahu juga si YouTube juga bikin YouTube Short. Dia juga sama, dan view-nya lebih gede dibanding view video pada biasa. Kecuali akun juga bisnis ya. Tapi akun di bisnis juga kan aku coba upload di YouTube Short, itu kan gak pernah aku promosiin sama sekali kan, tapi view-nya ada gitu, kayak sama dengan video kayak NBY ini yang aku posting juga di Instagram gitu. Padahal short tuh gak aku promosiin tapi ada gitu yang nontonnya, lumayan. Oke. Kenceng sih itu short. Aku pernah ikutin satu YouTuber, tapi dia short doang, kayak si Dev, Bang Dev tuh nggak tahu. Ada Lady Queen, terus Tadi saya taunya Maggie Z. dia tuh bikin drama-drama kayak drama short yang kayak jangan curi tasku yang gitu-gitulah. Dari dia 200k sekarang udah 1M lebih gitu, cepet banget. Gitu. Ente ngapain nonton Jangan Curi Tasku? Manfaatnya untuk kehidupan apa? Dia tuh apa ya namanya, sosial apa sih namanya, moral sosial tuh dia tuangkan di bentuk formatnya video gitu dengan actingnya gitu. Oh, jadi ente lebih suka nonton yang video-video bermulat. Ya kita tahu lah, orang yang sakit minum obat, orang yang tidak bermoral nonton video bermoral.
Waduh, susah dibalas. Nah, aku belum punya ilmunya. Oke. Ya belajarlah kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat hikmahnya. Walaupun nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Terima kasih dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.